Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, selamat datang di rumah kita, Rumah Perubahan. Apa kabar pagi hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, rumah kita sebentar ini agak batuk nih. Kedatangan tamu istimewa, Ustadz Esa, seorang peneliti muda dari KOR Institute, ya, sebuah lembaga riset terkemuka yang berbuat tentang masalah-masalah ekonomi dan politik. Ya, kita akan membincangkan tentang topik yang hangat akhir-akhir ini menyusul keputusan pemerintah menaikkan harga BBM. Sehat Ustadz Esa? Alhamdulillah, ya. sehat. Dan juga temani saya oleh Ustadz Muji. Ya, jadi ini sesungguhnya apa yang sedang terjadi nih, Ustadz Esa ini? Pemerintah menaikkan harga BBM dan nggak tanggung-tanggung ya, kalau dihitung sampai berapa itu? Kalau nggak salah 43% ya. 30 ya. Ya, itu saya kira suatu kenaikan yang sangat tajam. Ya. Apakah ini kan pertanyaan-pertanyaan sederhananya itu, apakah memang harus dinaikkan gitu? Kalau harus, kenapa gitu? Apakah memang situasi keuangan negara kita ini sudah begitu gawatnya sampai harus menaikkan harga BBM segitu tingginya? Apakah tidak ada jalan lain dan sebagainya gitu? Saya ada catatan nggak tentang soal itu? Ya, baik. Saya kira juga keputusan pemerintah menaikkan harga BBM sebenarnya di kuartal terakhir dari tahun ini ya, sangat kita sayangkan ya, karena memang kondisi masyarakat tahun 2022 ini kan belum selesai dari pandemi ya, jadi masih dalam situasi pandemi di mana angka kemiskinan itu masih sangat tinggi. Jadi orang-orang yang dulunya 2020-2021 itu menganggur ya, kemudian kehilangan pekerjaan, kemudian usaha mereka itu mengalami kebangkrutan, itu kan belum kembali pulih. Nah, pada saat yang sama kemudian harga-harga pangan itu kan naik luar biasa. Jadi sebelum BBM ini naik, itu harga pemerintah kan selalu berkilau inflasi itu 4%. Mereka nggak melihat bahwa inflasi itu kan rata-rata. Nah, sementara kalau kita penyumbang melihat inflasi paling tinggi itu salah satunya adalah pangan. Sampai berapa persen, Pak? Pangan itu sekarang 7%. Oh. Yeah. Nah, sementara kalau masyarakat menengah bawah, pengeluaran terbesar mereka itu pangan. Ya 60-70%. Artinya kalau sekarang saja ya belum BBM naik ya. Jadi kalau harga pangannya 70%, artinya hampir sekitar 10% dari pengeluaran mereka, ya, itu kan mengalami lonjakan. Nah, sehingga yang paling terdampak itu adalah masyarakat menengah bawah. Ini belum terjadi kenaikan BBM. Kalau BBM naik tadi sekitar 30% lebih itu, maka otomatis yang juga paling terkena dampaknya itu adalah masyarakat menengah bawah. Meskipun pemerintah itu mengklaim yang paling banyak menikmati subsidi itu kan menengah atas. Tapi kalau kita lihat statistik ya, kami coba melakukan analisis itu, pengeluaran masyarakat menengah bawah terhadap BBM itu paling besar, lebih besar dibanding orang kaya. Apa karena motor itu ya? Iya, jadi misalnya kalau pendapatan saya itu 1 juta, sekitar 60.000 itu habis untuk BBM. Nah, sementara orang kaya itu misalnya dia persentase terhadap penghasilan. Ya. Jadi kalau BBM naik otomatis yang paling terkena dampaknya itulah masyarakat menengah ke bawah ini. Karena tadi porsi pengeluaran mereka terhadap BBM ini sangat terhadap tinggi. Penghasilan itu sangat tinggi. Sementara konsumsi BBM ini kan seperti konsumsi beras. Ya kan dia nggak bisa disubstitusi ya. Maksudnya orang nggak bisa kalau nggak pakai BBM vital ya, orang nggak pakai BBM mau pakai air kan nggak bisa gitu kan. Tetap harus menggunakan BBM. Jadi harus dikeluarkan gitu. Sementara pengeluaran mereka, pendapatan mereka kan tadi masih dalam situasi yang belum pulih gitu. Jadi dia kepukul dari dua arah. Yang pertama dari BBM-nya, yang kedua dari kenaikan barang-barang lain. Ditambah dengan penghasilan yang relatif tetap atau bahkan malah mungkin turun. Itu kan dampaknya ya. Nah, kalau itunya apa kira-kira? Pemerintah itu benar nggak sih
dia itu memang tidak cukup lagi subsidi. Itu subsidi real apa subsidi bayang-bayang? Iya, jadi sebenarnya juga apa betul subsidi? Iya. Yeah. Jadi kalau pemerintah kemarin kan sebelum kenaikan BBM ini kan ada pengkondisian, ya. Jadi Luhut itu mengatakan akan ada kenaikan kan dalam waktu dekat karena beban subsidi itu sudah 502 triliun. Yeah. Ya. Kemudian setelah itu Bu Sri Mulyani konferensi pers khusus itu dia menyatakan bahwa beban APBN untuk subsidi itu 502 triliun dan itu kalau digunakan untuk sekolah, jalan dan seterusnya luar biasa. Luar biasa. Jadi dampaknya orang miskin akan sangat besar kan. Sementara pada saat yang sama subsidi 502 triliun dinikmati oleh kalangan lebih banyak menengah atas. Jadi narasi yang dibangun pemerintah adalah kalau subsidi ini dicabut, dikurangi, dialihkan orang miskin itu kan lebih baik dibanding kalau sekarang itu dikonsumsi oleh menengah atas itu tadi. Berarti membangun logika dulu ya. Logika dipaksakan logika itu untuk masyarakat ya. Ya betul. Jadi seakan-akan pemerintah itu care terhadap masyarakat menengah bawah. Ya, cuma masalahnya tadi benarkah 500 triliun itu memang habis untuk subsidi itu? Memang benar begitu? Ya, jadi sebenarnya kan 500 itu kan carry over dari tahun lalu sebenarnya. Jadi kalau jadi pemerintah ini sebenarnya juga tidak transparan sih menurut saya. Kalau subsidi itu kan harus di state secara jelas di APBN kan. Itu nggak ada. Bahkan di state di APBN kan cuma 100 berapa gitu. Iya, kalau total subsidi itu kan sekitar 258 triliun kan. Tapi yang kompensasi itu yang sesungguhnya adalah subsidi itu kan dimasukkan di biaya lain-lain kan. Itu dicari. Jadi anggota DPR pun juga bingung ini kok bisa 502 triliun setelah didesak oleh publik barulah kemudian Kementerian Keuangan itu kan memperlihatkan biaya lain-lain dana kompensasi kan. Dana kompensasi itu sekitar itu tadi. Artinya di luar sebenarnya kalaupun itu subsidi itu di luar subsidi ke BBM sendiri ya? Ya, BBM sendiri. Jadi karena begini memang kenapa istilah subsidi ini muncul? Karena kan sektor migas ini ya menurut undang-undang itu kan baik di hulu ataupun di hilir idealnya itu kan diukur dengan harga pasar, harga pasar. Jadi ketika kontraktor kerjasama ini memproduksi migas misalnya, kemudian dibeli oleh pemerintah, itu harus dihargai dengan harga internasional. Nah, karena masyarakat kita mungkin sebagian dianggap belum mampu, akhirnya kan pemerintah mensubsidi. Subsidi. Nah, selisih antara harga pasar dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah inilah kemudian dianggap oleh subsidi pemerintah. Tapi pemerintah itu kan tidak pernah jujur sebenarnya. Yang ini sering kita kritik dan juga beberapa kalangan sih mengkritik bahwa sebenarnya apakah harga internasional itu relevan untuk dijadikan sebagai acuan untuk menetapkan subsidi? Karena kalau internasional tinggi ya, subsidinya tinggi. Subsidinya otomatis tinggi. Jadi misalnya di APBN 2022 itu kan $63 per barel. Ya. Artinya pemerintah sudah hitung ini. Kuotanya itu 23 juta untuk Pertalite, 15 juta untuk solar. Ya kan dengan harga 6.300 harga internasional kan. Rupiah 14.300. Nah, tapi kalau asumsi-asumsi ini berubah, ya, misalnya naik jadi $100 per barel, kemudian nilai tukar itu jadi 14.500. Otomatis itu langsung naik dengan sendirinya, meskipun biaya produksi tetap. Nah, padahal kan kalau mestinya bisa. Jadi enggak karena kalau kita mengacu kepada harga internasional, ya otomatis kan misalnya kalau menurut SKK Migas itu biaya produksi rata-rata kontraktor kerjasama di Indonesia itu sekitar $20 per barel. 20 ya. Ada juga bahkan yang 2021 itu $12. Iya, itu tinggi sekali 20 ya $12 kalau yang 2021 kuartal pertama itu. Ya. Bahkan ada yang 2 atau 3% karena kan tergantung seperti Pak Ustadz Ismail yang lebih tahu. Jadi kalau yang di offshore ya yang wilayah lepas pantai susah itu kan agak lebih mahal dibanding kalau misalnya di onshore kan. Dan infrastrukturnya lebih mudah. Kayak BP Tangguh itu kalau salah 1 atau 2 gitu per barel. Nah, ini kan tidak berubah sebenarnya. Jadi misalnya cuma taruh misalnya $12 per barel itu rata-rata itu, harga menjadi $100 per barel. Nah, ini kan pemerintah harus mensubsidi selisih ini. Gitu. Seolah-olah ya sebenarnya. Tapi benar nggak sih itu sebenarnya? Nah, jadi karena
Pertamina selaku yang mengkilang ya dan mendistribusikan BBM ini. Nah, ini kan dia juga diperlakukan sebagai bisnis. Sehingga Pertamina itu ya seolah-olah menjual ke pemerintah itu yang kemudian disubsidi itu dengan harga pasar itu tadi. Nah, inilah yang harus dibayar oleh pemerintah ke Pertamina. Selisihnya itu. Makanya semakin besar harga internasional, maka kemudian otomatis kompensasi yang harus dibayar pemerintah kepada swasta kepada Pertamina penjual itu penjual lebih besar ya. Nah, jadi kalau pemerintah ini di sisi hilirnya ya, kemudian di hulunya juga sama, mereka menjual ke Pertamina, ke kilang Pertamina, kan ada yang dari impor ya, itu harga internasional. Kemudian ada yang domestik juga dihitung dengan harga internasional. Artinya double ya itu berarti ya. Kalau bisa dibaca gitu ya. Double subsidi dari yang harga hulu juga dari pas dia jual juga dapat juga gitu ya. Iya, subsidi. Iya, dapat subsidi ya. Tapi real nggak sih itu subsidi itu sebenarnya di anggaran APBN gitu? Ya sebenarnya kalau tadi yang setiap tahun itu kan di Kementerian SDM itu membuat formula. Jadi formula harga yang ditetapkan ke konsumen, misalnya 7.600 itu. Kemudian biaya produksi. Nah, biaya produksi itu kan misalnya ada harga minyak mentah MOPS itu kan, plus nilai tukar ya, kemudian juga ada pajak PPN 11%, kemudian pajak kendaraan itu 5%. Kemudian ada keuntungan 10%. Jadi sebenarnya ini kalau di otak-atik ini kalau pemerintah mau berpihak kepada rakyat ya, misalnya taruhlah harga minyak internasional itu naik ya. Tapi kan tidak semua kenaikan harga minyak internasional itu harus dibebankan kepada publik. Dalam APBN kemarin itu asumsi harga minyak internasional di APBN berapa? 63. 63? Bukan 100 ya? Baru kemarin diubah lagi jadi 100. Kan sekarang udah di bawah 90 kan? Iya. Tadi malam saya buka itu $86 per barrel. Betul sekali. Dan ini kalau menurut outlook minyak internasional itu akan cenderung turun karena kan perekonomian global ini ancaman resesi kan. Cina, Uni Eropa, kemudian Amerika Serikat ini konsumsi BBM turun ya. Sehingga diperkirakan memang trennya sejak Juli itu terus turun. Meskipun yang bertahan di sekitar 90-an. Nah, kalau dia turun kenapa masih logika sederhananya kenapa ini malah naik gitu loh. Kan Malaysia katanya turun juga. Betul. Berapa Malaysia kalau dirupiahkan? Kalau Malaysia itu masalah 5.000 atau 6.000 gitu. Apa itu setara pertama? Per liter. Ya 95. RON 90 lebih tinggi daripada pertama dong. Iya. Pertama kan 92. Harganya 5.000. Kok bisa? Kan kita lebih hebat dari Malaysia katanya. Iya, saya juga memang masalah keberpihakan sebenarnya. Jadi kalau nggak maksud itu kalau Anda tahu Malaysia gimana kok bisa kayak begitu? Jadi sebenarnya kan subsidi Malaysia itu besar memang. Subsidi subsidi energi besar. Kemudian juga bisnis Petronas juga besar ya. Dan kalau nggak salah 30% dari APBN Malaysia itu kan masih disupport. Kalau dulu pernah sampai 50% dari Petronas gitu. Sehingga pemerintah itu bisa men-set Petronas itu untuk membantu mengelola anggaran begitu. Termasuk juga tadi kalau misalnya harga internasional itu naik, dia bisa bertahan. Itu gimana Petronas bisa begitu? Kan Malaysia kan nggak punya minyak sebanyak kita toh. Ya. Jadi kalau Petronas itu kan seperti kita lihat ya, di hulu dan hilir itu kan masih mereka kuasai dan mereka investasi kemana-mana kan. Dan dia disupport oleh government. Sama dengan Sinopec atau Cina kan. Cina itu kan juga tidak terlalu banyak cadangan minyaknya, tapi dia bisa investasi energi di mana-mana, bahkan membeli sumur-sumur atau wilayah-wilayah kerja yang ada di berbagai negara termasuk di Indonesia gitu. Untuk artinya Petronas itu masih kayak Pertamina kita zaman dulu ya. Betul sekali. Ya, masih berdaulat sebagai anunya negara gitu ya. Iya, betul. Jadi artinya kan sebenarnya bisa kan lawang Petronas milik Malaysia yang nggak punya minyak sebanyak kita aja bisa begitu kan cita-citanya mestinya apa istilahnya itu worldwide company atau apalah begitu kan. Dan Pertamina kan mestinya lebih besar daripada Petronas toh. Kenapa enggak? Ada apa sebenarnya? Ya, kalau kita lihat sebenarnya kan Pertamina itu
sejak terbit Undang-Undang Migas itu memang dibelenggu kan. Jadi Pertamina itu diposisikan seperti kontraktor kerjasama sama PSC kan. Berarti dikebiri lah ya. Dikebiri. Jadi kalau kita yang ngebiri siapa? Ya wakil rakyat lah ya. Rakyat, ya. Undang-undang itu sendiri yang mengebiri. Undang-undang yang buat siapa? Ya wakil rakyat itu. Wakil rakyat kok bisa begitu? Jadi dia mewakili siapa itu? Ini jadi gimana sih dia? Gimana situasi kayak begini nih? Betul. Jadi wakil rakyat disuruh siapa itu? Mestinya kan disuruh rakyat harus berpihak kepada rakyat. Tapi kenapa dia membuat undang-undang yang justru mengebiri perusahaan milik rakyat? Dan menguntungkan perusahaan-perusahaan swasta. Lah ya, kenapa itu? Itu apa itu yang terjadi kayak begitu? Iya, kalau kita lihat kan komposisi anggota dewan itu kan sebagian besar pengusaha ya, dan beberapa di antara memang orang-orang yang bergerak di sektor migas. Kalau misalnya Pertamina itu masih diberikan kewenangan yang besar, full ya seperti dulu, nggak bisa saya kira akan sangat sulit bagi pelaku-pelaku swasta ya untuk terlibat dalam sektor migas itu. Artinya memang ini faktor mendasar soal kepentingan lah ya. Gitu. Ya. Betul. Itu yang disebut tata kelola itu ya. Betul. Tata kelola dan pengelolaan. Jadi tata kelolanya harus benar. Pengelolaan boleh salah, tapi tata kelolanya harus benar. Kalau tata kelolanya hanya salah, pengelolaannya benar, itu semakin salah gitu. Benar. Gitu. Itu yang disebut liberalisasi itu. Betul sekali. Karena saya tuh miris Ustaz Ismail ya. Jadi kalau setiap tahun ya, Kementerian SDM itu kan menawarkan wilayah kerja ke asing ya, blok migas yang mau dieksplorasi dan eksploitasi. Dan itu Pertamina itu ketika menawarkan proposal ya, bersaing dengan perusahaan swasta yang lain. Bahkan kadang dulu tuh 2008 dan lebih banyak kalah. Aneh kan itu. Masa anaknya sendiri kalahkan sama anak tetangga? Iya. Apalagi kan kayak seperti perusahaan-perusahaan kayak Hus atau Exxon Mobil, mereka kan kalau dari sisi tender itu mereka lebih favorit karena kecanggihan teknologi misalnya, kemudian modal jaringan. Nah, sehingga pemerintah tuh lebih cenderung milih mereka. Kecuali kemarin di Rokan, karena Rokan itu kan sudah habis sisa-sisa ya, baru kemudian Pertamina ngambil sisa. Itu pun harus membayar transfer fee, kompensasi ya. Nah, saya kira mestinya langsung otomatis diambil alih kan harusnya ya. Iya, tanpa perlu ada kompensasi. Jadi saya lihat ya, ini kan bentuk nyata dari pergeseran peran negara ya, termasuk juga tadi sudah disinggung tentang bagaimana lahirnya Undang-Undang Migas itu ya pangkal dari liberalisasi kan Undang-Undang Migas tahun 2001 ya, 2001 itu. Ada situ liberalisasi hulu dan hilir. Hulu itu pada sektor produksi, eksplorasi dan eksploitasi, hilir itu pada sektor niaga, distribusi. Dan yang sedang terjadi ini liberalisasi sektor hilir, ya toh. Jadi bagaimana mereka memaksakan harga itu mengikuti harga pasar. Gitu. Meskipun sebenarnya sebagian dari minyak itu diambil dari tempat kita sendiri, dari halaman rumah sendiri kan gitu. Kenapa harus dipaksakan dijual sesuai dengan harga pasar? Kan itu minyak kita kan gitu. Kemudian kalau sektor hulu itu intinya ya tadi sudah disinggung bahwa Pertamina itu disamadudukan dengan perusahaan-perusahaan minyak asing. Jadi ketika ada blok migas yang mau digarap, ditenderkan, Pertamina menjadi salah satu bagian dari peserta tender itu. Ini kan pertarungan yang nggak imbang, ya kan? Ibarat pertarungan antara petinju kelas terbang, kelas bulu melawan kelas berat gitu, yang mana mau menang. Ya si Sinopec, kemudian Chevron itu kan pemain-pemain yang sudah malang melintang di dunia migas. Pasti teknologi, modal segala macam tadi sudah disinggung itu pasti lebih unggul daripada Pertamina. Tapi yang esensial adalah bahwa ini adalah minyak milik sendiri, blok milik sendiri. Kenapa pemerintah mesti tenderkan gitu? Tapi memang itulah
ketentuan regulasi dalam undang-undang migas itu memang seperti itu toh, gitu. Jadi kalau tidak begitu akan menabrak undang-undang. Jadi kan aneh nih, undang-undang memaksa kita itu untuk melakukan tender, padahal kan tidak harus gitu loh. Jadi siapa yang memaksa kita harus tender gitu? Ini aneh gitu. Jadi saya kira itu pangkalnya ke mulut di hilir itu kan berawal dari hulu kan gitu. Sekarang ini lifting minyak itu terus turun. Kalau nggak salah 600 ya. Sebelumnya kan 800, 900, bahkan kita pernah 1,1 bahkan 1,3, puncaknya dulu 1,4 pernah kan gitu. Nah, setelah diliberalisasi kenapa malah turun? Ya kan? Itu kan angka 900 bahkan 1,1 itu jauh sebelum liberalisasi. Kan dulu kan diasumsikan liberalisasi itu membuat iklim bergairah, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi meningkat. Artinya lifting juga meningkat. Tapi kenapa ini turun? Artinya kan tidak sesuai juga dengan harapan itu. Sudahlah liftingnya turun, ya. Kemudian harga ininya itu disesuaikan dengan harga internasional gitu. Jadi sudahlah porsi kepada kita itu makin kecil, kan itu dipotong dengan cost recovery toh. Jadi bersih paling berapa? Saya dengar katanya cuma 300 atau berapa? 300.000 barrel yang bersih masuk ke kita gitu, karena dipotong oleh cost recovery itu. Jadi kerunyem gitu. Nah, jadi saya kira ini mesti tahu nih publik ini bahwa persoalan BBM, kenaikan harga BBM ini tidak melulu soal harga, tetapi ada di belakang, ada soal di belakangnya, itu adalah liberalisasi migas. Dan liberalisasi itu ada lagi di belakangnya, apa itu? Yaitu kapitalisme. Kapitalisme di belakang ada lagi sekularisme gitu. Jadi kalau kita mau mempersoalkan sebenarnya ya memang harus dipersoalkan dari hulu sampai hilir ini kan. Persoalan tata niaganya, persoalan liberalisme migasnya, kapitalisme dan sekularismenya gitu. Gitu Ustaz Muji gitu kalau kita lihat. Nah, saya kira di situ juga ya. Cuman ada hal yang menarik sebenarnya. Kan pengennya dulu pemerintah itu kan meliberalisasi ya sektor hilir gitu. Salah satunya sektor hilir. Tapi ketika ada perusahaan minyak yang harganya masih rendah, itu dipaksa naik gitu. Oh ya, yang Vivo itu misalnya. Ini kan aneh juga gitu ya. Ada info nggak? Kenapa itu kok disuruh naik? Kan, gitu. Kan kalau liberal kan boleh aja dong saya jual. Seberapapun kan gitu ya. Ada info nggak? Kenapa itu? Iya, kalau kita baca di media kan sebenarnya pemerintah tuh nggak mau menanggung malu juga, karena sudah naik 10.000, sementara memang sekarang itu kan Vivo ini kan perusahaan minyak internasional kan, dan supply migasnya itu banyak gitu, dan karena tren harga minyak dunia diturun, otomatis kan mungkin Vivo ini perubahan dari apa namanya kemarin? Swedia itu Finlandia ya kalau nggak salah. Oh gitu. Ya. Dulu pernah bangkrut juga, rugi kan. Sekarang eksis lagi. Dan saya tidak tahu apakah ini strategi dagang Vivo ya, atau memang karena realitasnya begitu seperti tadi disebutkan di Malaysia juga turun. Ya. Kemudian saya baca RON 95 itu cuma 6.000. Ya. RON 95 di atas pertama kan. Itu. Artinya sebenarnya patokannya ini kan patokan yang bisa semau gue gitu kan. Betul sekali. Iya, jadi bukan karena memang ini trennya lagi begini, mau nggak mau harus begini kan, nggak begitu. Tapi maunya ini apa ya sudah situ lah gitu ya. Makanya aneh sekali ketika ada Vivo dia nggak mau turun, ini didesak untuk dia nggak mau naik, dia didesak naik, ini kan jadi secara logikanya kan nggak masuk gitu loh. Harusnya kan kalau mau liberal ya sudah, namanya liberal, dia mau turun, mau naik itu kan urusan dia gitu kan. Nah, mestinya dengan begitu kan masyarakat bisa memilih. Tapi ini kan enggak, ini disuruh naik juga gitu kan. Ini berarti kan ada kepentingan, jangan-jangan yang perusahaan-perusahaan lain ini khawatir pasar dia yang seharusnya lari ke dia karena sudah dekat dengan harga Pertamina, itu lari ke Vivo kan gitu. Nah, itu yang ini saya kira ada sesuatu yang aneh aja. Jadi kenaikan harga BBM pemerintah bakal dapat berapa sih? Jadi kan perhitungan subsidi itu kan ada kuota. Jadi kalau tadi Pertalite itu 23 juta, kemudian solar itu 15 juta.
Dan kalau saya hitung ya kemarin 15 juta kiloton. Kiloliter. Ya. Jadi saya hitung kemarin itu sampai Agustus ini. Ya. Jadi kan sebenarnya sisa September, Oktober, November, Desember 4 bulan lagi kan. Itu 4 bulan ini ya kalau misalnya dinaikkan itu selisihnya cuma 30 triliun. 30 triliun. Ya. Jadi sebenarnya kalau pemerintah tidak menaikkan BBM tahun ini rugi cuma tidak dapat 30 triliun aja sebenarnya. Iya. Sementara saya baca pemerintah dapat windfall profit dari kenaikan komoditas. Iya, betul sekali. Khususnya batu bara dan CPO. Iya. Sampai berapa? Targetnya itu kan 1.000, sekarang 1.500, jadi 500 triliun. 500 triliun? Iya, baru sampai Juli, Agustus. Iya, batu bara itu kan luar biasa ya. Batu bara itu ongkos produksinya 1 ton itu cuma 35 sampai 40 lah, tapi 40 ton. $40 per ton. Iya. Sementara harga sekarang ini, saya baca terakhir itu masih di atas 300. 450. Ya, ada kemarin turun. Apalagi sampai 450, berarti kan untung $400 per ton gitu. Kalau produksi tahunannya 600 juta ton, ya kan? Kalau 1 tonnya aja itu $1 umpamanya, itu kan berarti $600 juta. Kurs 15.000 sudah 9 triliun. Gitu, 9 triliun. Kalau $10 90 triliun. Kalau $100 900 triliun. Kalau $400 3.600 triliun. Selesai sebenarnya urusan. Selesai. Betul. Nah, kemana itu? Tolong jawab. Ya Allah, Robby. Kemana itu duit sebanyak itu? Ya, jadi kalau di pajak komoditas berapa? Pajak batu bara 50%? Enggak, jadi royalti berapa? Royalti itu kalau batu bara itu kan kalau dia bisa diolah di dalam negeri bahkan 0% kan kalau undang-undang. Iya, berarti nggak dapat royalti. Ya. Pajak? Pajak 15-20% mungkin. Oh Allah. Anggap 20% lah ya. 20% berarti cuma 1/5. 1/5 dari 3.600 tadi berapa itu? 35. 700 triliun. Lu ya, masih banyak. Masih banyak. Nah ini saya kira pangkalnya juga di sini. Betul. Gitu loh. Jadi ini ada sumber duit yang luar biasa yang semestinya bisa dipakai untuk kesejahteraan rakyat. Kita bicara kenaikan BBM tadi cuma menghemat 32 triliun, nyusahin 250 juta orang. Sementara ada sumber duit yang luar biasa tadi kita hitung 3.600 triliun, diserahkan begitu saja kepada segelintir orang. Gitu. Kalaupun ada pajak 20% cuma 700 triliun. Ini apa ini sedang terjadi? Negara kita ini. Ya Allah ya Rabbi. Ini kalau lihat dampaknya ini kira-kira gimana ya? Ini kan baru awal ya. Ini berapa lama kira-kira masyarakat akan terpukul das gitu kena BBM? Iya, kalau kan historis BBM ini kan beberapa kali naik. Ya. Dulu tahun 2015 itu sampai 80%. Kalau kita hitung itu setiap 10% kenaikan BBM itu 1% inflasi. Jadi kalau berapa? Setiap 10% kenaikan harga itu bisa 1%. 1%. Ini 30. 30 berarti 3%. 3%. Dari yang sudah ada, nambah berarti. Nambah. Jadi kalau tadi makanan 7 berarti 11. 11 ya. 11%. Kalau 4 jadi 7. Jadi 7. Dan itu tergantung respon masyarakat juga. Bisa lebih tinggi lagi. Kalau itu tadi kan dampaknya banyak ke sektor pangan lah ya gitu ya. Nah terkait dengan UMKM itu gimana kan? Ini kan yang paling terpukul kan pasti usaha kecil ya. Betul. Nah itu dampaknya kira-kira kalau di persentase itu berapa kalau ya daya pukul dari kenaikan itu gimana kira-kira? Iya, jadi kan kalau UMKM ini bisa dilihat dari dua ya. Jadi dari sisi biaya produksi mereka itu naik, termasuk khususnya biaya transportasi. Biaya transport. Ya. Let's say 10% lah dari total cost mereka itu akan terpengaruh. Kemudian yang kedua, ya bisa tergantung jenis usahanya. Kalau transportasi kan jauh lebih besar. Kemudian yang kedua dari konsumen. Nah, konsumen biasanya kan menengah UMKM itu kan menyasar menengah bawah. Terjadi penurunan demand biasanya. Misalnya pedagang-pedagang kaki lima. Jadi konsumennya kan juga menengah bawah gitu. Nah, sehingga konsumen ini juga mengalami penurunan belanjanya meningkat. Sementara pendapatnya tetap. Akhirnya mereka akan mengurangi
belanja mereka. Jadi kalau dari UMKM dari dua itu, biaya naik, penurunan pendapatan naik. Omset. Plus satu lagi, dia kredit, karena rata-rata UMKM kan mengandalkan kredit. Kalau inflasi naik, biasanya perbankan itu kan pasti juga akan menyesuaikan suku bunga mereka. Sehingga biaya kredit. Wah, pokoknya kepukul dari mana-mana ya. Iya. Iya. Nah, cuma sejauh dia bisa melakukan apa istilah ekonominya ya, pricing adjustment atau pricing mengalihkan harga gitu loh. Jadi misalnya kayak saya jualan ya, jualan harga pokoknya naik. Nah, saya kan bisa mengalihkan dengan menaikkan harga jual gitu. Cuma yang kayak begitu bisa dilakukan, mungkin orang masih bisa menghindar-hindar gitu. Tapi kalau orang-orang yang nggak punya apa-apa, dia hanya konsumen melulu, kan dia ibarat kata ditembak dari segala arah kan. Betul. Sementara satu-satu harapan untuk dia memiliki kemampuan untuk membayar semua biaya-biaya itu kenaikan upah. Betul. Ya kan? Nah, kenaikan upah kan tidak serta-merta. Ya. Yang terjadi malah justru mungkin turun nanti. Nah, mungkin turun gitu, atau bahkan mungkin PHK atau rasionalisasi oleh karena perusahaan mengalami penurunan kinerja kan gitu. Betul. Jadi ini kan luar biasa ini kepukulnya ini gitu. Betul. Nah, kayak begini ini apa yang nggak dipikirkan gitu? Gimana? Ya sebenarnya pemerintah ada. Ya memang kasih BLT. Absorb, tapi juga perlu dikritisi juga. Jadi yang dikasih BLT itu kan 20 juta orang keluarga. 23 juta. 20 juta rumah tangga atau 20 juta orang? Rumah tangga. 20 juta rumah tangga, ya. Tapi angka kemiskinan itu kan 29 kalau nggak salah, 29 juta. 29 juta. Itu yang miskin menurut kita. Kalau pakai garis kemiskinan World Bank kan di atas 100 juta kan? Iya, betul. Ya. Dan belum lagi orang miskin yang baru karena kenaikan harga BBM ini. Atau yang di pinggir miskin. Di pinggir miskin, Nirpur itu. Dan juga yang kedua, itu persoalan BLT itu selalu tidak tepat sasaran dan tidak cukup jumlah. Misalnya gini, menurut BPS itu, jadi penerima bansos tahun 2021, itu hanya 30% rumah tangga miskin yang dapat bansos. Artinya 70% itu nggak sampai ke orang miskin, tapi tetap didistribusikan, tapi nggak menyentuh pada orang yang dianggap pemerintah orang yang paling terdampak. Karena pemerintah kan juga mengakui kan bahwa yang paling terdampak itu kalangan menengah bawah. Nah, makanya kami kasih bantalan berupa BLT. Atau masalahnya kemampuan pemerintah dalam mendelivery BLT itu juga lemah sekali karena tadi kemampuan data orang yang miskin itu baik name address itu yang kemudian dimakan sama menteri yang harusnya paling sosial itu ya. Di lapangan kan juga nyata ya, kan ada bagaimana orang menerima BLT itu kan terkait dengan kedekatan sama Pak RT gitu kan, sama Pak Lurah gitu kan. Kalau di dekat kampung saya itu ya begitu, orang yang harusnya dapat loh, dia udah janda, udah tua, nggak dapat gitu. Sementara dia punya motor, dia dapat gitu kan. Kalau sudah dikatakan kepada pejabatnya gitu ya, dia nggak bisa apa-apa, datanya begitu dari pusat kan udah bisa, udah selesai gitu. Ini fakta yang ya benar tadi. Jadi kalau ada BLT itu ya belum tentu bisa menaikkan kesusahannya orang miskin jadi nggak susah kan. Tapi memang cukup itu 600.000 itu sebagai kompensasi. Ya itu juga karena kan sebenarnya 150.000 per bulan kan selama 4 bulan. Sementara BBM itu kan terus itu. Terus ya. Berarti kan mereka cuma ya kalaupun dianggap ada tambahan cuma 4 bulan aja, setelah itu. Belum lagi kalau dibuat beli motor ya, buat bayar kredit. Langsung habis. Cicilan motor juga naik karena kan kredit suku bunga kredit kendaraan juga kan. Jadi BBM-nya naik, suku harga jadi naik. Dengan ini semua kita lihat kan ini sebenarnya nggak ada alasan ya. Tapi kenapa kok maksain gitu dan tiba-tiba lagi? Kenapa? Ada apa sebenarnya cerita di balik itu? Benar nggak punya duit itu? Iya. Ngomong-ngomong lagi cari duit untuk IKN, untuk kereta cepat. Benar begitu? Ya, jadi sebenarnya kalau aneh juga sebenarnya pemerintah itu kan kalau dari sisi laporan keuangan APBN itu kan surplus. Jadi kalau kita lihat sampai Agustus itu APBN itu biasanya kan defisit. Ya, ini surplus oleh karena 106 triliun. Karena windfall profit itu tadi. Ya, semestinya tidak ada alasan ya untuk menaikkan BBM ya dalam kondisi saat ini.
Tapi kalau kita lihat memang di sisi lain pemerintah ini kan juga butuh banyak anggaran ya untuk melanjutkan proyek-proyek yang terbengkalai ya. Termasuk misalnya tadi kereta cepat tadi. Kemudian proyek-proyek, karena ini kan Pak Jokowi kan sudah di akhir periode kan. Sementara beberapa proyek-proyek infrastruktur belum selesai. Saya kira ini kan perlu dikebut. Nah, sehingga sebenarnya kan selama ini belanja modal ini yang tertekan akibat, karena menurut mereka ya subsidi ini yang besar ya. Akhirnya kan kalau subsidi besar, belanja pemerintah itu besar, hanya belanja modal ini dianggap terlalu kecil. Iya. Gitu. Dan boleh nggak ya pakai istilah kejam gitu ya? Kejam itu. Karena ada juga menteri yang ngomong bahwa subsidi selama ini itu cuma jadi tai katanya gitu. Iya, makanya kemudian harus dialihkan. Infrastruktur nggak apa-apa, tapi kan kelihatan gitu. Gimana cara berpikir begitu? Iya. Ya, mereka tidak melihat bahwa sebenarnya subsidi itu kan betul-betul tadi kan masyarakat menengah bawah itu sangat esensial gitu untuk mempertahankan hidup mereka. Itulah manusia gitu. Manusia gitu. Jadi ya makan, minum itu ya memang manusia jadi ya itu tadi, tapi itulah manusia kan gitu. Nah kalau nggak dikasih kan, iya kan? Itulah yang disebut kesejahteraan kan itu kan, sandang papan pangan kan begitu. Dan tidak semua manusia yang hidup di Indonesia ini kan bisa mandiri ya, bisa bergantung pada dirinya sendiri kan gitu. Jadi kalau ibarat kata kita punya keluarga, rumah mewah gitu, tapi anak kelaparan gitu. Betul. Ya kan? Masa kita mau bilang bahwa ya daripada kalau kasih makan cuma jadi itu tadi, ya kan? Kan mending kita bikin jadi rumah gitu. Bagaimana? Itu kalau ada orang tua kayak gitu diapain? Ya, emang kelihatannya kan memang putus ini ya antara apa yang dipikirkan oleh rakyat dengan apa yang dipikirkan oleh petinggi-petinggi itu. Jadi nggak nyambung gitu ya antara rakyat butuhnya apa, yang ini butuhnya apa gitu ya. Sehingga akhirnya yang terjadi ya begitu, Joko Sembung naik ojek gitu lah. Yang ini berdampak sangat dirasakan bagi rakyat kita. Betul. Dan tambahan mungkin juga kalau bicara infrastruktur kan, kalau kita lihat selama ini kan pembangunan infrastruktur bias ke masyarakat menengah atas. Iya betul, kereta cepat buat siapa? Siapa kan? Tol itu yang punya mobil. Iya, IKN buat apa? IKN buat siapa? Apa memang kita harus segera pindah rumah gitu? Rumah kita udah bocor kan? Rumah kita masih bagus itu, ya gitu. Iya, padahal kalau mau jujur kan kondisi rakyat bawah itu kan, kalau mau bilang infrastruktur banyak sekali kebutuhan mereka kan, banyak jembatan anak-anak yang bisa nyebrang, yang sederhana sanitasi, lokal. Sanitasi Indonesia itu kan buruk sekali ya. Tapi ya faktanya kan ini nggak pernah disinggung, kalaupun disinggung sedikit saja. Jadi itu ada data menarik di Kementerian PUPR itu. Jadi kan selama ini kan dipromosikan jalan tol sudah terbangun berapa ratus kilometer kan. Tapi kalau kita lihat data jalan, kondisi jalan kabupaten dan provinsi, itu hampir kalau nggak salah 40%, 50% itu dalam keadaan rusak. Dan itu kan nggak jadi prioritas. Padahal itu yang paling dibutuhkan langsung dipakai sehari-hari. Gitu. Termasuk juga waduk, bendungan waduk di Indonesia itu ya mungkin sekitar separuh lebih itu sudah dalam kondisi rusak. Yang itu bisa berdampak langsung ke petani. Bisa langsung ya. Jadi memang ini nggak. Kalau dulu kan pemerintah bernarasi kalau subsidi dicabut akan digunakan untuk rakyat, untuk infrastruktur. Tapi kenyataannya sampai sekarang itu kan nggak dibenahi ya begitu. Iya. Pada akhirnya memang soal keberpihakan. Keberpihakan itu berarti kaitannya dengan dia memimpin untuk siapa, kan gitu kan? Memimpin siapa untuk apa? Terus kalau ditarik lebih jauh lagi, sebenarnya dia memimpin dalam kerangka apa, kan gitu. Apakah memang dalam kerangka kebaikan, kalau bahasa agamanya dalam kerangka ibadah atau apa. Dan lebih jauh lagi, nyadar nggak kalau itu semua akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Kan itu saya kira hal yang esensial ya, kalau kita bisa renungkan. Luar biasa nih perbincangan kita pagi hari ini. Terima kasih sekali Ustadz Ishak yang sudah mau menyambangi rumah kita, rumah perubahan ini, insya Allah. Kita akan jumpa lagi, saudara, dalam apa istilahnya episode berikutnya tentang
topik-topik hangat yang akan kita bicarakan bersama Ustaz Mudi dengan tamu-tamu istimewa kita, insya Allah. Tapi perbincangan hari ini luar biasa. Ini episode awal, topiknya juga sangat hangat tentang BBM, dan tadi sudah didiskusikan bagaimana sungguh sebenarnya tidak masuk akal pemerintah itu menaikkan ini hari segera sedemikian tingginya gitu. Di saat pemerintah ditunjukkan BBM surplus oleh karena windfall profit tadi itu, kemudian masyarakat belum pulih dari pandemi panjang secara ekonomi, kemudian juga ada contoh menarik, Malaysia toh malah bisa menurunkan harga BBM dalam kualitas yang lebih tinggi, RON 95 itu 6.000 sekian kalau dirupiahkan. Lalu kita RON 92 malah 14.000, ya kan? Itu pertama. Jadi 2 kali lipat lebih harga Indonesia. Jadi kalau mau ngisi bensin boleh ke Kuala Lumpur dulu, baru balik lagi ke sini. Ya tapi begitulah, ini semua kita bicarakan dalam kerangka apa yang kita sebut itu sebagai ihtimam bi amril muslimin. Ya. Kepedulian kita, concern kita, keprihatinan kita kepada urusan kaum muslimin. Negeri ini mayoritas muslim, jika ada persoalan yang menyangkut rakyat, pasti juga menyangkut umat Islam. Kenaikan BBM menyusahkan rakyat, menyusahkan juga umat Islam. Gitu. Karena itulah jangan berhenti untuk kita selalu punya involvement atau rasa keterlibatan, keprihatinan terhadap urusan kaum muslimin. Karena kata Nabi ini bagian dari diri kita sebagai seorang muslim. Cermin dari kita sebagai seorang muslim. Nabi mengatakan, barang siapa yang bangun di pagi hari tidak punya ihtimam terhadap urusan kaum muslimin, hakikatnya orang seperti itu bukanlah bagian dari umat Islam. Man asbaha wa lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum. Demikian, sekali lagi terima kasih. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat rahmat dan barokah. Gitu ya, Ustaz Mudi ya. Ya. Baik, kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Ini kayak majelis taklim jadinya. Tapi nggak apa-apa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.